Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur hanya pada Allah yang telah mempertemukan kembali pada KBM online ini, yang insya Allah Bu Herni akan sampaikan, yaitu pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 semester 1. Nah, kita menginjak pada pembelajaran pertama, yaitu mengaji surah At-Tin. Insya Allah yang akan kita pelajari bersama yaitu membaca surah At-Tin, menghafal dan mengetahui makna yang terkandung dalam surah At-Tin. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita awali bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, untuk selanjutnya, marilah kita simak bersama, kita membaca bersama surah At-Tin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illalladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Surah At-Tin termasuk dalam kelompok surah Makkiyah, yaitu surah yang diwahyukan Allah sebelum Nabi Muhammad hijrah. Surah At-Tin terletak pada juz 30 dan merupakan surah yang ke-95. Surah ini terdiri atas 8 ayat. Nama surah ini diambil dari kata yang terdapat dalam ayat pertama. At-Tin artinya buah tin, yaitu nama buah yang terdapat di wilayah Jazirah Arabia. Baik, teman-teman semuanya, kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu mengenai isi kandungan dari surah At-Tin dari ayat 1 sampai 8. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam surah At-Tin Allah Subhanahu wa taala menegaskan bagi orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan pahala secara terus-menerus. Nah, kita lihat dari ayat pertama sampai ketiga dengan sumpah Allah, yaitu demi buah tin dan buah zaitun. Jadi di situ menggambarkan tentang perjuangan Nabi Isa. Nabi Isa yang dilahirkan tanpa seorang ayah. Kemudian berdakwah di masanya waktu itu pasti banyak ujian, banyak hal-hal yang merintangi beliau dalam perjuangan dakwahnya. Kemudian gambaran Nabi Musa dalam kondisi perjuangan melawan Raja Fir'aun, raja yang kejam di masa pemerintahannya dengan kezoliman. Kemudian Nabi Musa menyampaikan dakwahnya di umatnya pada saat itu. Nah, kita lanjutkan. Kemudian dalam ayat yang keempat dari surah At-Tin, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa penciptaan manusia sebagai makhluk yang diciptakan dalam bentuk penciptaan yang sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lain. Baik dari
bentuk fisiknya, bentuk tubuh dan wajah. Kemudian manusia diberikan akal ya, yang semuanya bisa digunakan sebagai alat berpikir, kemudian bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk, kemudian menjalankan segala perintah-perintah Allah SWT, dan juga menghindarkan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Manusia adalah makhluk Allah yang terbaik, yang diciptakan lengkap dengan segala potensi dan segala panca indera yang diberikan. Kita diberikan mata, hidung, telinga, tangan, ya, kulit sebagai perasa, ya, akal, pikiran, semuanya. Nah, kita sebagai manusia harusnya bisa menggunakan semua hal-hal yang diberikan oleh Allah kepada kita ini dengan sebaik-baiknya dan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah serta berusaha untuk menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya di ayat ke-5 dan ke-6. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebagian manusia yang menyimpang dan tidak menggunakan potensinya untuk beribadah, maka yang demikian itu adalah orang-orang yang akan ditempatkan di dalam neraka. Kemudian sebagian lagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka senantiasa mendapatkan pahala, dan orang yang tidak terputus sampai meninggal dan akan menjadi ahli surga. Kemudian yang berikutnya yaitu ayat ke-7 dan ayat ke-8. Dijelaskan dalam surah At-Tin ayat ke-7 dan ayat ke-8 bahwa orang-orang yang tidak beriman dan tidak beramal soleh, maka termasuk orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan mendapatkan balasan kelak di akhirat. Padahal mereka mengetahui akan adanya kematian dan semua yang diperbuat di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman semuanya, alhamdulillah sudah kita pelajari bersama dari membaca surah At-Tin, penjelasan tentang surah At-Tin, dan isi kandungan dari surah At-Tin. Untuk mengakhiri pembelajaran kita kali ini, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, mungkin sekian dari Bu Herni. Kita sambung kembali di pertemuan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.